Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri, moderator, timekeeper yang saya hormati sekaligus tim lawan dan hadirin yang berbahagia. Peristiwa kelam coba untuk dilupakan dan peristiwa senang coba untuk dikenang. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sagu Esopaltistioko sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi atau tim pemerintah. Baik Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, untuk mempertegas posisi saya sebagai tim pemerintah atau tim afirmasi, di sini saya menyampaikan sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggalkan dalam hal penampilan, kepribadian, dan juga tingkah laku. Baik, saya batasi mosi perdebatan kali ini bahwa mengembangkan robot berbasis AI berarti menciptakan robot yang dilengkapi dengan teknologi AI canggih yang mampu meniru penampilan fisik, kepribadian, dan tingkah laku orang-orang, terkhusus orang-orang terkasih yang telah meninggal dunia. Ini mencangkup penggunaan data, memori, dan interaksi yang bisa mereplikasi individu yang dirindukan secara akurat. Baik, saya masuk ke dalam definisi. Definisi yang pertama adalah robot berbasis AI. Robot ini, robot yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dalam hal ini berarti meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal. Definisi yang kedua adalah penampilan, kepribadian, dan juga tingkah laku. Ini merupakan elemen-elemen penting yang dapat membentuk identitas seseorang, termasuk fitur fisik, cara berinteraksi, kebiasaan, dan ciri-ciri karakter. Baik, saya masuk ke dalam ranah argumentasi, di mana ada hal-hal yang harus kita diskusikan bersama, dan ini menjadi faktor utama mengapa saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Baik, pertama, robot berbasis AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggalkan, dapat membantu mengurangi rasa kehilangan, rasa cemas, dan rasa ditinggalkan secara mendalam yang dialami oleh keluarga dan teman-teman. Kehilangan seseorang yang kita cintai bisa sangat menyakitkan dan meninggalkan luka berat serta rasa cemas yang sangat tinggi, bukan? Maka dari itu, proses berkabung seringkali panjang dan sulit, dan kehadiran robot ini pun dapat memberikan kenyamanan emosional yang sangat dibutuhkan. Maka Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia, dengan kemampuan untuk berinteraksi dan merasakan kehadiran orang-orang yang telah meninggal, terlebih orang-orang tersebut adalah orang-orang terkasih yang kita cintai, meskipun secara Artificial Intelligence atau AI, kita dapat mengatasi rasa kesepian dan kesedihan yang amat mendalam. Ini bisa membantu keluarga kita untuk lebih mudah beradaptasi dengan kehilangan dan juga mampu melanjutkan kehidupan mereka dengan aman, nyaman, damai, dan juga sentosa. Dewan Juri yang kami hormati sekaligus tim lawan dan juga hadirin yang berbahagia, aspek yang kedua atau argumentasi yang kedua dari saya adalah robot berbasis AI ini bisa berfungsi sebagai alat terapi emosional. Banyak orang yang merasa kesepian dan kesulitan bergerak maju setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Banyak contoh orang-orang hebat di Indonesia seperti B.J. Habibie, SBY, dan lain sebagainya yang mungkin mereka rapuh dan hancur setelah mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Robot yang mampu meniru penampilan, kepribadian, serta tingkah laku orang terkasih ini bisa menjadi teman yang mendukung secara emosional. Ini sangat penting Dewan Juri. Ini sangat penting untuk mendukung peran emosional mereka ketika mereka berada dalam situasi di mana seseorang merasa sangat terisolasi atau tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Tetapi dengan bantuan teknologi ini dapat memberikan rasa kehadiran dan membantu mengatasi kesepian serta meningkatkan kesehatan mental secara individual. Bahkan dalam beberapa kasus saya sampaikan, ini dapat mencegah depresi dan kondisi kesehatan mental lainnya yang disebabkan oleh rasa kehilangan, rasa cemas, dan rasa kesepian yang amat mendalam. Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia, aspek yang ketiga adalah robot ini dapat membantu dalam pelestarian memori orang-orang yang telah meninggalkan. Dengan mengumpulkan data-data, dengan mengumpulkan kenangan-kenangan tentang seseorang yang telah meninggalkan kita bisa menciptakan robot yang meniru mereka, yang pada gilirannya dapat menjadi cara untuk menjaga ingatan, dapat menjadi cara untuk menjaga cerita hidup mereka agar tetap hidup dan tetap lestari dalam pikiran kita. Ini sangat berguna bagi keluarga yang ingin anak-anak mereka mengenal dan merasakan kehadiran kakek, nenek, atau bahkan buyut-buyut mereka yang sudah tiada.
Lebih dari kenangan, robot ini bisa menjadi sumber cerita, bisa menjadi nilai-nilai dan pengalaman hidup yang bisa diajarkan kepada generasi-generasi yang berkelanjutan atau generasi berikutnya. Ini juga memastikan bahwa warisan keluarga tetap hidup dan juga terus dihargai, serta dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu dengan robot artificial intelligence atau robot AI ini. Yang keempat, pengembangan robot berbasis AI untuk tujuan ini juga mendorong kemajuan teknologi kita, juga mendorong kemajuan teknologi kreativitas dan inovasi kita, mendorong penelitian, riset, dan juga pengembangan di bidang AI atau robotika akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan konsumen. Baik Dewan Juri yang berbahagia, inovasi yang dihasilkan dari proyek ini bisa diaplikasikan lebih luas untuk memecahkan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terkhusus masyarakat kita yaitu masyarakat Indonesia. Misalnya, teknologi AI yang dikembangkan bisa digunakan dalam sistem perawatan kesehatan, dalam sistem pendidikan. Contohnya, dalam sistem perawatan untuk memberikan dukungan kepada pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang, atau dalam pendidikan itu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, interaktif, serta dapat berkomunikasi dengan baik dan juga benar. Baik Dewan Juri, aspek yang terakhir di sini saya sampaikan terkait dengan menghormati keinginan keluarga. Pengembangan robot ini juga dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap suatu keluarga, karena terkadang ada budaya yang mengharuskan untuk mengenang memori-memori seseorang yang sudah tiada. Maka dengan kehadiran robot ini, mereka bisa mengenang memori-memori orang yang sudah tiada dengan cara modern, karena zaman kita adalah zaman yang modernisasi. Baik, sebagai penutup, saya di sini menekankan bahwasanya saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, bahwa dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggalkan dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Berdasarkan aspek yang telah saya sampaikan, mengurangi rasa kehilangan, terapi emosional, pelestarian memori, teknologi yang berkelanjutan, dan juga menghormati hak keluarga. Terima kasih, saya Saga Yusuf Alwistioko, undur diri.